Kita lanjutkan ya, bab 3.2.2. Manfaat puasa bagi kesehatan, Masya Allah. Ini saya jelaskan ya. Secara umum ya, jadi kita langsung ambil kesimpulannya lagi ya, karena kalau kita bahas agak lama, panjang lebar ya. Jadi memang puasa ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia, dan jurnalnya, penelitiannya sudah sangat banyak, dan para ahli sudah sepakat semuanya bahwasanya puasa bermanfaat bagi kesehatan. Bahkan di dunia barat pun mereka mengenal intermittent fasting. Ini mereka juga puasa dan mereka pun menganjurkan. Ya, sedangkan Islam sudah ada puasa baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, hanya saja ini ada terkait dengan manfaat puasa dan kesehatan. Ada pembahasan yang cukup penting yang perlu kita sampaikan, bahwa sebagian kita ya, jangan sampai tujuan utamanya berpuasa adalah untuk sehat. Sebagian ulama mengingatkan, bahkan ada bab ya, ada bab khusus peringatan dari ulama, jangan sampai kita baru rajin ibadah setelah tahu ada keuntungan dunia dalam ibadah tersebut. Ini hati-hati. Ya, saya ulangi, jangan sampai kita ini baru rajin ibadah setelah tahu ada kepentingan dunia dalam ibadah tersebut. Ini hati-hati sekali. Kenapa? Karena namanya ibadah ya, terutama ibadah mahdhah ya, sholat gitu ya. Ke puasa ini ibadah mahdhah, ibadah murni. Memang tujuannya adalah beribadah kepada Allah, mencari pahala dan ridha Allah, bukan untuk kepentingan dunia. Kami contohkan, misalnya dulu pernah ya kita membaca gitu ya, manfaat sholat malam secara kesehatan. Sholat malam begini ya, membuat tenang. Sholat malam seperti meditasi. Sholat malam akan menyeimbangkan hormon, ya, menenangkan pikiran, ya. Dan ketika ini disampaikan ke masyarakat, ya, manfaat sholat malam secara kesehatan, itu masyarakat akan membaca. Ketika membaca buku tersebut, ya, atau membaca artikel tersebut, manfaat sholat malam untuk kesehatan, maka orang tersebut kira-kira sholat malam atau tidak? Dia akan sholat malam. Tapi apa tujuan dia sholat malam tersebut? Dia ingin cari sehatnya. Dia ingin sembuh dari stroke, ingin stabil gula darahnya, ingin stabil. Jadi dia baru rajin sholat malam setelah tahu ada kepentingan dunia dalam ibadah tersebut. Dan ini sudah diperingati oleh para ulama, hati-hati. Hati-hati. Nah, demikian juga dengan puasa. Jangan sampai kita rajin puasa ternyata setelah tahu ada kepentingan dunia. Harusnya kita puasa ini kenapa? Karena lihat keutamaan berpuasa, pahala yang besar dari berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah azza wa jalla berfirman dalam hadits qudsi, sesungguhnya puasa asyamuli. Puasa itu untukku, aku yang balas, ya, pahalanya banyak. Jadi keutamaan seperti ini yang dicari. Bukan karena keutamaan dunia. Ya. Sehingga ini cukup penting. Sebagian ulama memberikan peringatan kepada kita, kurang bijaksana apabila ada ibadah mahdhah, puasa, sholat, yang pertama kali disampaikan adalah manfaat-manfaat dunia. Ini tidak bijak dalam dakwah. Hendaknya dalam ibadah mahdhah, puasa, sholat, yang disampaikan pertama kali adalah tentang keutamaan ibadah tersebut dan bagaimana bisa mencapai ridho Allah. Contohnya puasa. Yang kita sampaikan pertama kali kepada masyarakat adalah tentang motivasi puasa, pahalanya, keutamaannya, bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah, bau mulutnya orang puasa disukai oleh Allah, atyabu min rihil misk. Misalnya, lebih harum dari bau mulutnya bau misik nanti, sehingga orang itu berpuasa karena memang dia ingin cari ridho Allah dan pahala yang besar, bukan sekedar untuk ingin sehat saja. Ya, ini yang perlu kita sampaikan. Dan
Sekarang kita renungkan para jamaah sekalian, sekiranya tadi ada orang ini, ada si A, ada si B. Si A ini dia sholat malam setelah tadi mengetahui manfaat sholat malam. Seperti meditasi apa, ini si A. Kemudian si B, dia sholat malam tapi dia tidak tahu keuntungan dunia tadi teori tentang meditasi. Si B ini nggak tahu. Tetapi si B ini dia sholat malam, kenapa? Karena membaca keutamaan sholat malam. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, misalnya itu dalil yang dia tahu. Kemudian dua-duanya sholat malam, ya, dua-duanya sholat malam. Sekarang pertanyaannya, kira-kira si B ini apakah mendapatkan keuntungan dunia berupa kesehatan sebagaimana yang didapatkan oleh si A? Jawabannya tentu. Ya, jadi tentu saja si B juga mendapatkan keuntungan. Ya, jadi untuk ibadah mahdhah, ya, hendaknya kita menyampaikan kepada masyarakat ini, kita berpuasa, sholat untuk meraih ridho Allah. Barulah setelah itu kita sampaikan, ya, ini ternyata ada penelitiannya, ada ini, ya, ada kebaikan dan sebagainya. Jadi ini cukup penting. Dan di sini dalam buku ini pun saya jelaskan, ya, tentang manfaat puasa bagi kesehatannya. Setelah sebelumnya kita jelaskan intinya puasa untuk ibadah kepada Allah. Adapun ini hanya efek samping. Manfaat puasa saya jelaskan panjang lebar di buku ini, ya. Panjang lebar saya jelaskan di sini. Manfaat puasa di sini pertama ada, saya sebutkan aja, ya, ada detoksifikasi, ya, menghilangkan racun tubuh karena memang makanan diistirahatkan, dicerna, ya. Jadi memang tubuh istirahat. Kemudian juga saya jelaskan panjang lebar yang lain lagi tentang metabolisme tubuh menjadi kurang, jadi bisa mengurangi emosi. Kemudian metabolisme juga diistirahatkan sebentar, ya, bisa menurunkan hipertensi dan juga bisa mengendalikan asam lambung. Ya, jadi nanti kita bahas, ya, bagaimana orang berpuasa itu bagi yang penyakit asam lambung, ya, ada yang bisa menyembuhkan. Kemudian juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini bisa meningkatkan imun. Ini jadi sempat ditanya juga, ya, pertanyaan kemarin tentang apakah ini lagi sedang musim wabah gitu, ya. Musim wabah, apakah kita harus tidak puasa atau tidak? Jawabannya tetap puasa. Ya, karena salah satu fungsi puasa meningkatkan imun. Jadi terlebih yang sebagian kaum muslimin ini kan di rumah aja gitu. Di rumah, jadi kaum rebahan gitu. Ya. Sehingga mereka nggak capek, nggak kemana, nggak seperti ini di musim wabah. Jadi selama mereka berpuasa, ya, dengan cara yang benar, dengan makan sahur, makan bergizi, ya, mungkin minum vitamin, ya, sunnahnya kurma, minum yang cukup, ya, yang mencukupi, dan ini ada tekniknya juga. Ya, kemudian berbuka demikian, insya Allah tidak akan menurunkan imun, ya, tidak akan menurunkan imunitas, terutama di musim wabah. Jadi tidak tepat, ya, apabila ada seruan yang mengatakan ini harus dikeluarkan fatwa selama musim wabah kaum muslimin tidak berpuasa. Ini tidak tepat, dan memang bisa tidak berpuasa, tetapi mungkin pada keadaan tertentu, ya, mungkin pada orang yang kena penyakit atau apa. Dan ini pun saya semalaman mencari fatwa ulama. Beberapa ulama mengatakan patokannya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan kembali kepada pendapat ahli, yaitu para tabib dan dokter. Jadi ketika dokter mengatakan kamu jangan puasa dulu karena begini, barulah itulah uzur syar'i, dia boleh tidak puasa di bulan Ramadan tetapi wajib mengqadha di hari yang lain.